Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tafsir kita. Kita sudah masuk surat Wad-Duha ya, Ad-Duha. Wad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah gelap gulita, tidak Rabbmu meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Lalu Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik buat kamu daripada kehidupan dunia. Ini penafsiran kebanyakan ahli tafsir. Sebagian ulama menafsirkan artinya iya, walal akhiratu, yang terakhir itu lebih baik daripada yang di awal. Maksudnya iya, keadaan Rasulullah di saat pertama berdakwah menghadapi berbagai macam kesulitan, kemudian di akhir hidup beliau diberikan oleh Allah kemenangan. Iya. Namun yang masyhur adalah penafsiran yang pertama. Kata Imam Ibnu Katsir, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik buat kamu daripada kehidupan dunia ini. Ai wad darul akhirah khairun laka min hadhihi dar. Artinya negeri akhirat itu lebih baik buat kamu daripada negeri ini, yaitu dunia. Walihada kana Rasulullah SAW azhadan nasi fid dunya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia ini. Wa a'zamahum laha itrahan, beliau yang paling membuang dunia. Kama huwa ma'lumun bid-darurah min siratihi, sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Walamma khayyara alaihi salam fi akhir umrih bainal khuldi fid dunya ila akhiriha thumma al jannah wa bainas sayrurah ila Allah azza wa jal. Ketika Rasulullah SAW diberikan pilihan oleh Allah antara hidup terus di dunia sampai kiamat, kemudian setelah itu Rasulullah masuk surga, atau beliau kembali kepada Allah. Ikhtara ma indallah, ternyata Rasulullah lebih memilih apa yang ada di sisi Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, Allah mengatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik buat kamu daripada kehidupan dunia. Saya yakin semua muslim akan meyakini itu. Semua kita apabila ditanya, kamu yakin akhirat itu lebih baik daripada dunia? Jawabannya iya. Tapi aneh, dalam aplikasi jauh daripada apa yang dia ucapkan. Ternyata dia lebih mementingkan dunia. Ternyata ia lebih semangat kepada dunia daripada kepada ketaatan. Ternyata ia lebih mengharapkan dunia daripada mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala yang besar. Ternyata ia lebih gembira ketika mendapatkan dunia daripada kegembiraan ia ketika ia mendapatkan akhirat. Makanya akan Islam azakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia beriman bahwa akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Keadaan yang kedua, dia tidak beriman. Adapun yang pertama,
orang yang beriman bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Tapi ternyata apa yang terjadi? Dia lebih mementingkan dunia. Itu akibat daripada rusaknya akal dia. Itu akibat daripada rusaknya pilihan dia. Iya. Ya. Mungkin kalau ditanya, kamu yakin gak akhirat lebih baik? Ya. Tapi kenapa kamu tidak peduli dengan akhiratmu? Tidak peduli dengan agamamu? Kenapa kamu lebih mementingkan duniamu? Itu akibat daripada apa? Kata Ibnu Qayyim, rusaknya akal dia. Kalaulah ia berpikir sedikit tentang bagaimana dunia yang fana, dunia yang penuh dengan keletihan, ya, kebahagiaannya saja tidak akan kekal, ya, halalnya hisab, haramnya adab. Kalau dia melihat tentang hakikat kehidupan dunia, dia akan sadar ternyata dunia itu sesuatu yang, ya, bukan sesuatu yang kekal abadi. Kesenangannya menipu. Sementara kehidupan akhirat kesenangannya abadi. Ya, kegembiraannya luar biasa, kenikmatannya jangan Anda tanya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Maka dari itulah ya akhi, Allah di sini mengingatkan untuk kita semuanya bahwa kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Konsekuensinya apa? Semangat kita kepada akhirat lebih daripada semangat kita kepada dunia. Apabila kita banting tulang mencari dunia, kenapa kita tidak banting tulang mencari akhirat? Iya. Kalau kita berani ngelembur jam 2, jam 12, jam 1, jam 3, pulang jam 7 pagi, kenapa kita tidak berani melembur untuk beribadah kepada Allah? Ikhwatul Islam, azakumullah. Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik buat kamu daripada kehidupan dunia. Makanya akhi, tidak aneh ya kalau di dunia ini kaum muslimin diberikan oleh Allah berbagai macam nestapa. Kaum muslimin diberikan oleh Allah berbagai macam ujian, musibah. Sementara kita lihat orang-orang kafir diberikan oleh Allah kesenangan. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kaum mukminin senangnya hanya di dunia, tidak. Allah Maha tahu bahwa senangnya di dunia itu sebentar. Bahkan senangnya dunia itu banyaknya seringnya menipu. Makanya ya akhi, kehidupan mukmin itu hidupnya tak lepas dari ujian, kan? Iya. Ya kata Rasulullah, wala yazalul bala'u bil mu'min. Senantiasa ujian itu menimpa seorang mukmin hatta yalqallah, sampai ia bertemu dengan Allah, walaysa alaihi khati'ah, dalam keadaan ia tidak membawa dosa. Kenapa kaum mukminin diuji? Supaya sadar bahwasanya dunia itu sementara. Ikhwatul Islam, azakumullah. Sedangkan orang-orang kafir, ya memang surganya di dunia. Ya. Mereka diberikan oleh Allah kesenangan sementara. Sementara mereka sendiri sebetulnya, ya, hati mereka tidak mendapatkan kebahagiaan karena mereka jauh dari iman. Ikhwatul Islam, azakumullah. Makanya kita sebagai kaum mukminin, ya, jangan sampai merasa betah dan ridho dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lebih betah dengan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya akhwat Islam, azakumullah. Ya. Allah mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami dan lebih ridha dengan dunia dan merasa tenang dan puas dengan dunia, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya dalam api neraka, kata Allah, disebabkan perbuatan mereka. Seorang mukmin, ya akhwat Islam, melihat kesenangan dunia hisab. Ya. Makanya seorang mukmin itu ketika mendapatkan dunia nggak terlalu gembira.
Dahulu kan di zaman Umar bin Khattab ya, ketika Umar kedatangan penduduk kota Homs, kemudian Umar berkata kepada penduduk kota Homs, coba tuliskan nama fakir miskin kamu yang ada di kota Homs. Ditulis oleh mereka. Yang pertama yang ditulis siapa? Sa'id bin Amir. Kata Umar, ini siapa Sa'id bin Amir? Kata mereka, ini gubernur kami. Kata Umar, gubernur kalian miskin? Iya. Subhanallah. Akhirnya Umar pun mengirim ya satu kantung uang dinar, sebutkan isinya 100.000 dinar. Untuk tahu satu dinar berapa? Satu dinar itu 4,25 gram emas. Kalikan aja sama 100.000. Dikirim. Sesampainya uang itu ke Sa'id bin Amir, dibukanya kantong itu. Ternyata isinya emas. Apa kata Sa'id bin Amir? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum gimana rasanya, Pak? Duit, Masya Allah. Iya. Sa'id bin Amir enggak. Sa'id bin Amir berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya istrinya mendengar. Apa kata istrinya? Ayo musibah tusibuka. Musibah apa yang menimpamu? Ya, wahai suamiku. Kata Sa'id, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Ini sudah masuk kepada saya dunia untuk merusak akhirat saya ini. Kata istrinya, takhallas minha, kalau begitu selamatkan dirimu darinya. Sementara istrinya tidak tahu kalau itu duit. Kata Sa'id, maukah kamu bantu aku untuk melepaskan diriku darinya? Mau, kata istrinya. Ini tolong bagi-bagi. Dibagi-bagi, malam itu habis, Pak. Iya. Maksudnya, Pak, kalau kita mungkin tidak akan bisa seperti beliau. Karena memang pengetahuan beliau terhadap hakikat dunia sempurna, keimanan beliau sempurna, subhanallah. Iya. Namun yang menjadi syahid di sini sahabat ini ketika mendapatkan kehidupan dunia ya berupa uang yang banyak, biasa aja gitu loh. Bahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Beliau sadar ini hisab. Dunia itu kata Ali bin Abi Thalib halalnya hisab, haramnya adab. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah, orang yang lebih merasa tenang dengan dunia, ini orang yang kurang menggunakan akal pikirannya. Orang yang berakal ia tahu bahwa dunia sementara. Kalau Allah berfirman, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari berapa jam? 24 jam. Sama dengan 1000 hari. Berarti kalau umur antum 60 tahun, kalau umur antum 60 tahun, kira-kira antum berapa jamnya di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup di dunia. Apa hanya untuk 1,5 jam kita tinggalkan kehidupan yang tiada tara? Apakah hanya untuk 1,5 jam kita gadaikan kehidupan akhirat yang selama-lamanya? Di mana akal pikiran kita ya akal Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik buat kamu daripada kehidupan dunia ini. Lalu Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah pasti akan memberikan kepadamu hai Muhammad dan kamu akan ridha. Apa yang Allah akan berikan kepada Rasulullah? Kata Ibnu Katsir, fid daril akhirah yu'tihi hatta yurdiyahu fi ummatihi. Dalam kehidupan akhirat Allah akan memberikan kepada Rasulullah terhadap umatnya sampai Rasulullah ridha. Apa Pak?
bahwa nanti kebanyakan penduduk surga itu dari umat Islam. Iya. Kata Rasulullah, khuyyirtu baina syafa'ah wa baina an yudkhala syatr ummati al-jannah wa baina syafa'ah. Fakhtartu syafa'ah, kata Rasulullah. Aku diberikan pilihan oleh Allah antara setengah umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat. Maka aku memilih syafaat, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dengan syafaat jumlah umat Islam yang masuk surga jauh lebih banyak lagi. Iya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa min jumlatihi nahrul kautsar. Demikian pula Allah memberikan sungguh telaga Kautsar. Dalam firman-Nya, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau telaga Al-Kautsar. Alladhi hafatahu qibabul lu'lu al-mujawwaf wa tinuhu min miskin adfar. Di mana telaga Kautsar itu, ya, hafatahu, pinggirannya terbuat dari permata dan berlian, sementara tanahnya itu dari misik adfar yang paling wangi. Itu Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah janjikan untuk Rasulullah. Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, dan sungguh Rabbmu akan memberikan kepadamu sehingga engkau pun akan ridho, wahai Muhammad. Masya Allah, ini menunjukkan ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan umatnya sebagai umat yang terbaik, ya. Dijadikan Rasulullah sebagai Rasul yang terbaik. Bahkan kedudukan Rasulullah nanti pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Iya, Allah akan membangkitkanmu nanti pada hari kiamat di tempat yang terpuji. Ya, dengan memberikan syafaat kubro kelak pada hari kiamat. Kita lanjutkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lalu Allah mengingatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau tadinya seorang anak yatim, lalu Allah melindungi kamu? Ya, karena Rasulullah SAW kan wafat ayahnya ketika beliau masih dikandung oleh ibunya. Ketika sudah lahir di umur 2 tahun, ibunya meninggal dunia juga. Tapi rupanya apa yang terjadi? Allah jadikan kakeknya Abdul Muttalib menyayangi beliau, dipelihara oleh Abdul Muttalib. Tapi ternyata Abdul Muttalib pun tak lama meninggal dunia. Rupanya apa yang terjadi? Allah jadikan Abu Talib menyayangi beliau. Sampai kemudian Abu Talib pun yang menikahkan beliau dengan seorang wanita yang sangat cantik rupawan yang bernama apa? Khadijah bintu Khuwailid. Padahal ya, Abu Khalid ini di atas agama kaumnya, tapi pembelaan Abu Talib terhadap Rasulullah luar biasa. Itulah makna firman Allah, ya alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati kamu sesat, lalu Allah pun memberikan kamu hidayah. Maksudnya apa ayat ini? Ditafsirkan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Ya, ayat ini ditafsirkan oleh surat yang lain. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, roh dari perintah kami, itu Al-Quran. Tadinya engkau tidak tahu apa itu Alkitab, tidak pula engkau mengetahui apa itu iman. Akan tetapi kami jadikan ia sebagai cahaya yang kami berikan hidayah dengannya hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, betul-betul memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Iya, artinya Rasulullah SAW tadinya tidak diberikan
sebelum menjadi nabi, menjadi rasul, tidak tahu apa itu Alkitab, tidak tahu apa itu al-iman. Ya, apalagi Rasulullah SAW itu buta huruf. Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa apa? Menulis. Lalu Allah pun mengutus Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Allah pun memberikan hidayah berupa ilmu, berupa wahyu. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wajadaka dhallan fahada." Ya. "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Dan Allah pun menemukan kamu fakir miskin, lalu Allah pun memberikan kamu kekayaan. Ya. Kata Ibnu Katsir, "Ai kunta faqiran da'iyal." Kamu itu dulu fakir miskin wahai Muhammad. Fa'agnakallahu amman siwa'ah. Tapi kamu dijadikan oleh Allah kaya hatimu sehingga kamu tidak minta-minta kepada manusia. Dan ya akhi, hakikat kekayaan itu kaya apa? Kaya hati. Iya. Kata Rasulullah, "Laisal ghina an kathratil arab." Bukanlah kaya itu banyaknya harta benda, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi hakikat kaya itu apa? Kaya hati, kata Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan, "Wa wajadaka ailan fa'agna." Artinya kamu tadinya fakir miskin, fa'agnakallahu amman siwa'ah. Maka Allah pun cukupkan kamu dari selainnya. Fajama'a lahu baina maqamil faqir as-sabir wal ghina asy-syakir. Di sini Allah mengumpulkan pada diri Rasulullah dua kedudukan. Kedudukan yang pertama, seorang fakir miskin yang sabar. Kedudukan yang kedua, orang kaya yang bersyukur. Kan para ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Mana yang lebih utama? Kata Ibnu Taimiyah, yang paling utama yang paling bertakwa. Kalau ketakwaan mereka sama, ya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketakwaan mereka berbeda, ternyata orang kaya lebih takwa daripada yang miskin, tentu orang kaya yang lebih utama. Kan Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian Allah berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar." Adapun anak yatim, jangan kamu hardik dia. Setelah Allah mengingatkan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, kamu itu tadinya yatim, kamu itu tadinya ya miskin, lalu Allah berikan kekayaan. Nah sekarang jangan kamu tengking, jangan kamu hardik anak orang yatim itu." Iya. Karena dan dinul Islam, akhi, agama Islam ini adalah agama yang sangat menganjurkan untuk menyayangi anak yatim, ya. Sampai-sampai sebagaimana sudah saya pernah sampaikan ke antum, ya, bahwa mengusap rambutnya anak yatim itu bisa membuat hati kita apa? Lembut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Jami', ya, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mengadu kepada engkau kerasnya hatiku." Kata Rasulullah, "Maukah aku tunjukkan kamu kepada amalan yang kalau kamu lakukan hatimu akan lembut?" "Apa itu, ya Rasulullah?" "Imsah ra'sal yatim," kata Rasulullah. Usap rambutnya anak yatim itu. Mengusap rambut anak yatim saja membuat hati lembut. Itu baru mengusap loh, Mas. Bagaimana kalau kita memelihara dia? Bagaimana kalau kita memperhatikan kehidupan dia? Bagaimana kalau kita mencukupkan kebutuhan dia? Maka Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakahatain." Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga nanti seperti ini, kata Rasulullah SAW. Dekat kedudukannya. Makanya kita perhatikan, Pak, anak-anak yatim. Allah berfirman, "Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar."
Dan adapun orang yang minta-minta, jangan kamu bentak dia. Kalau memang kamu nggak bisa beri, nggak usah dibentak. Ya. Terkadang kan kita kesel nih orang minta-minta mulu gitu kan. Iya. Kalau memang kita tidak bisa memberi, setidaknya kita mengucapkan kata-kata yang baik. Maaf ya, hari ini saya belum bisa ngasih kamu. Semoga Allah memberikan kepada kamu kekayaan. Tapi terkadang kita kesal juga Mas sama orang yang kerjaannya minta-minta di pinggir-pinggir jalan itu. Iya. Bahkan menurut kabar itu orang-orang yang minta-minta itu rupanya di kampung itu orang kaya, Pak. Ya, orang kaya itu. Maka yang seperti ini ya kalau kita tahu seperti itu keadaannya, kita nasihati. Ya, karena hukum minta-minta dalam Islam itu apa? Pada asalnya haram. Rasulullah SAW sabda kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Hai Qabisah, minta-minta itu tidak halal kecuali untuk salah satu dari 3 orang, kata Rasulullah. Siapa itu? Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan, orang yang menanggung perdamaian 2 kabilah yang bertengkar, yang tawuran, sehingga dia harus membayar semua kerugian-kerugiannya. Maka kata Rasulullah, silahkan dia minta-minta. Yang kedua, rajulun asabathu jaihah, orang yang bangkrut sampai hartanya ludes, maka pada waktu itu silakan dia minta-minta. Yang ketiga kata Rasulullah, orang miskin, fakir, dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di desanya bahwa dia memang miskin, maka dia silakan minta-minta sampai ia mendapatkan kecukupan, kata Rasulullah. Wa ma siwa dzalika ya Qabisah, adapun selain 3 orang ini wahai Qabisah, fasuhtun yakulu sahibu suhta, maka itu harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Maka ya akhi, ya, yang dimaksud di sini maksudnya minta-minta untuk kepentingan diri. Tapi kalau minta-minta untuk kemaslahatan orang lain boleh nggak? Boleh. Antum punya tetangga miskin, ternyata antum nggak bisa membantu, tapi antum punya teman orang kaya, datang ke orang kaya. Pak kaya, ini ada saudara kita susah hidupnya Pak kaya, dia butuh bantuan, antum bisa gak bantu dia? Ini minta-minta yang baik. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW, ad-dal alal khair kafa'ilih, orang yang menunjuki orang lain kepada kebaikan sama dengan berbuat kebaikan. Atau antum misalnya bikin proposal ke orang kaya atau ke perusahaan buat pembangunan masjid, ini minta-minta, ya minta-minta, tapi itu untuk kepentingan apa? Kemaslahatan umat, silahkan. Yang dilarang itu adalah minta-minta untuk kepentingan diri. Makanya Rasulullah mengatakan, wa masiwa dzalika ya Qabisah fasuhtun yakulu sahibuha suhta. Adapun selain 3 orang ini wahai Qabisah, maka itu harta haram yang dimakan oleh pelakunya sebagai sesuatu yang haram, dimakan oleh pelakunya. Namun akhi, para ulama mengecualikan, boleh minta-minta kepada penguasa. Adapun kalau kita minta-minta ke penguasa boleh, kata para ulama, karena itu hak rakyat untuk minta ke penguasa. Kalau antum datang ke Pak Jokowi minta dong, ya, boleh, nggak apa-apa sebetulnya. Allah berfirman, wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun orang yang minta-minta fala tanhar, jangan kamu hardik dia, jangan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kata Ibnu Katsir, ma amilta min khairin fahaddits ikhwanaka, apa yang kamu amalkan dari kebaikan, ya, silahkan kamu ceritakan kepada teman-temanmu sebagai rasa syukur kita kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat Pak,
Tidak setiap orang bisa kita cerita. Kalau kita tahu ini orang dengki sama kita, jangan cerita. Itu tambah panas hatinya itu. Tapi kita cerita kepada orang-orang yang cinta sama kita pun juga cinta sama dia. Ya, terkadang kita yang diceritain tuh suka panas, Pak. Ada orang mungkin niatnya ingin mempraktekkan hadis ini, ayat ini gitu kan. Dia cerita ke orang, "Oh, alhamdulillah loh. Ya Allah berikan kemudahan saya buat beli mobil." Rupanya yang dengar kesel. Baru gitu aja cerita-cerita. Sombong banget sih ini orang. Padahal mungkin niat dia bukan seperti itu, bukan menyombongkan diri wala ujub. Tapi dia ingin mempraktikkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita yang mendengar seperti itu harusnya ikut gembira, ya enggak? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Nah, kalau kita diceritain begitu harusnya kita ikut gembira. Oh ya, alhamdulillah, barakallahu fih. Semoga Allah memberkahi mobil kamu itu. Iya. Nah, seharusnya kita begitu ya akal Islam. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbu an yara athara nikmatihi ala abdihi. Allah suka untuk melihat bekas nikmat itu pada hambanya. Kalau antum diberikan keluasan rezeki, jangan pakaian compang-camping. Itu namanya tidak memperlihatkan nikmat Allah. Iya. Berpakaianlah sewajarnya. Allah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Perlihatkan nikmat itu ya akhal Islam a'azakumullah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Sekarang kita masuk surat berikutnya. Surat Al-Lail. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila ia telah menyelimuti. Ikhwatal Islam azakumullah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalan Al-A'mash dari Ibrahim, ia berkata, datang sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada Abu Darda. Lalu Abu Darda mencari mereka dan menepati mereka. Kemudian Abu Darda bertanya, ayyukum yaqra' ala qiraati Abdillah? Siapa di antara kalian yang tahu qiraatnya Abdullah bin Mas'ud? Mereka berkata, kulluna, semua kami. Ayyukum ahfadz? Siapa di antara kalian yang paling hafal? Lalu mereka pun menunjuk Alqamah. Lalu kemudian ia berkata, bagaimana engkau mendengar Abdullah bin Mas'ud membaca wal laili idza yaghsha? Ia berkata, wadzakari wal untha, ya, dan laki-laki dan wanita. Kemudian Abu Darda berkata, asyhadu anni sami'tu Rasulullah SAW yaqra'u hakadha, ya, saksikan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW membaca begini, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Sementara qiraat Abdullah bin Mas'ud wadzakari wal untha, ya, namun yang masyhur yang pertama. Ikhwata Islam azakumullah. Ini sebatas perbedaan qiraat saja, ya. Sekarang kita ingin memahami makna-maknanya. Allah berfirman, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menyelimuti. Di sini kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam. Tadi juga Allah bersumpah dengan malam, tidak?
Kalau tadi bersumpah dengan malam apabila telah gelap gulita. Ya, kenapa dengan kegelapan malam? Sudah saya sebutkan tadi bahwa di waktu kemarin ya, bahwa di waktu malam itu bertebaran setan-setan. Kata Rasulullah, apabila telah malam, tutup pintu-pintu kalian, tutup jendela-jendela kalian, masukkan anak-anak kalian ke rumah. Fa inna sa'atun takhtariku fiha syayatin. Karena itu saat-saat setan itu bergentayangan, Pak. Itu di waktu telah masuk waktu maghrib itu. Iya. Demikian Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di waktu malam. Kenapa? Karena Rasulullah diperlihatkan oleh Allah makhluk-makhluk di waktu malam keluar. Iya. Adapun di sini Allah bersumpah dengan malam apabila telah menyelimuti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai tempat istirahat. Ya. Dan disebutkan dalam surat An-Naba, ya, Allah menyebutkan bahwa malam itu bagaikan selimut. Maka Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, itu sesuatu yang luar biasa untuk manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua ini. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila telah menyelimuti, dan demi siang apabila ia terang benderang. Allah memerintahkan kita untuk berfikir tentang pergantian siang dan malam. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulil albab, buat orang-orang yang berfikir. Iya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala pergantikan siang dan malam? Iya. Dan subhanallah, Allah jadikan matahari pun juga tempat terbitnya berbeda-beda. Makanya Allah mengatakan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Dan Allah adalah Robnya dua timur dan Robnya dua barat. Berarti timur ada dua. Maksudnya kata para ulama, tempat terbitnya matahari. Iya. Memang terbitnya matahari di timur, tapi terkadang di sebelah sini, terkadang di sebelah sana. Iya. Allah pergantikan siang dan malam. Bayangkan Pak, kalau kita malam terus, bagaimana coba? Sulit manusia untuk mencari apa? Kehidupannya. Sementara malam itu lebih identik dengan lembab, dan manusia butuh kepada kehangatan. Maka Allah gantikan siang. Bayangkan kalau siang terus nggak ada malam, kapan manusia itu istirahat? Maka Allah pun bergantikan siang dan malam. Di waktu malam kita istirahat, tidur. Di waktu siang kita apa? Ya, bekerja. Dan ternyata subhanallah, pergerakan anggota tubuh kita, organ-organ tubuh kita pun mengikuti pergerakan malam. Yang saya pernah pelajari di dunia herbal itu ya, kata Abu Muhammad, jam kerjanya usus besar itu jam 5 sampai jam 7 pagi. Jam 7 sampai jam 9 itu jam kerjanya limpa. Jam 9 sampai jam 11 jam kerjanya usus halus. Jam 11 sampai jam 1 itu kerjanya jantung. Jam 1 sampai jam 3 terus 24 jam itu ternyata berhubungan dengan jam kerja organ tubuh kita juga. Maka kalau ada orang yang hidupnya di waktu malam, di waktu siang tidur, organnya error. Error. Yang harusnya istirahat bangun. Makanya antum lihat ya, para peronda malam itu yang setiap malam ya hidup, siangnya mati, ya tidur, ya paling cepat kena penyakit pasti itu. Kalau nggak masuk angin lah,
belum lagi penyakit yang lainnya, ya seringnya diabetes juga kena lah dan yang lainnya. Kenapa? Karena memang menyalahi apa? Ya sunnatullah. Allah jadikan siang itu untuk kerja, malam itu untuk apa? Untuk tidur. Subhanallah, ikhwatal Islam azakumullah, pergantian siang dan malam luar biasa sekali. Bagaimana Allah mempergantikan siang dan malam, Masya Allah, sebagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha", demi malam apabila menyelimuti. "Wan-nahari idza tajalla", demi siang apabila ia telah terang benderang dengan sinarnya, dengan sinar mentarinya. Ya Allah jadikan pagi, duha, siang, sore. Ternyata waktu-waktunya pun berbeda-beda. Dan ternyata Rasulullah pun memberikan keutamaan-keutamaan di waktu siang. Di waktu ba'da subuh sampai terbitnya matahari, waktu yang paling utama buat berzikir kepada Allah. Ketika matahari telah terbit, ya, itu waktu yang paling utama untuk mencari nafkah. Karena Rasulullah bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi untuk umatku di bukurnya. Bukur itu kata para ulama awalun nahar, awal siang. Ya. Dan kata para ulama, waktu awal siang itu adalah merupakan waktu dibagi-bagikan rezeki. Makanya dahulu para ulama paling sebel ngelihat ada orang tidur di waktu seperti itu. Ya, bagaimana kamu tidur sementara Allah sedang memberikan rezekinya kepada manusia, kata para ulama. Tapi di waktu itu juga Rasulullah mensyariatkan salat yang disebut dengan salat duha. Ya. Ketika matahari telah bertepat di tengah, Rasulullah melarang kita untuk apa? Salat. Sampai matahari sudah mulai tergelincir baru kita sholat duhur. Tapi Rasulullah mensyariatkan kita tidur qailulah, tidur sebelum zuhur. Qailulah itu pada asalnya tidur sebelum zuhur, Mas. Ya, bukan tidur setelah zuhur, qailulah. Dan ternyata qailulah itu manfaatnya besar. Rasulullah bersabda, "Qilu fa inna syaitan la yaqil." Qailulah lah kalian karena setan tidak qailulah. Di Jepang sama ada sebuah penelitian apa manfaat tidur siang. Ternyata Pak, manfaatnya untuk kesehatan luar biasa. Di antaranya biar awet muda, mencerdaskan dan yang lainnya. Iya. Di waktu sore Rasulullah menyebutkan keutamaan waktu sore. Bahkan Allah sampai bersumpah wal asri, demi asar. Bahkan sholat asar itu disebut dengan apa? Salat wusta. Allah berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta." Jagalah oleh kalian salat-salat, terutama salat wusta. Dan Rasulullah menafsirkan bahwa salat wusta yang dimaksud dia salat asar. Iya. Dan para ulama mengatakan waktu asar sampai maghrib itu waktu yang lebih utama dari waktu pagi. Makanya Rasulullah mengatakan, "Aku duduk berzikir kepada Allah, ya, dari setelah asar sampai terbenamnya matahari, lebih aku sukai daripada ini dan itu." Subhanallah, ya ikhwatul Islam azakumullah. Maka di waktu malam demikian, terutama di pertengahan malam, di akhir malam Allah turun ke langit dunia. Waktu yang sangat utama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla." Demi malam apabila menyelimuti, dan demi siang apabila ia telah terang dengan sinarnya. Wa ma khalaqa dzakara wal untha, dan demi apa yang Allah ciptakan berupa laki-laki dan wanita. Allah menjadikan semua berpasang-pasangan, Pak. Manusia berpasangan, hewan berpasangan, pepohonan pun berpasangan, segala sesuatu berpasangan. Ada pendek, ada tinggi, ada manis, ada pahit, ya, ada kaya, ada miskin, semua berpasang-pasangan. Iya, apa hikmahnya? Tentu hikmahnya sangat agung sekali, ya akhwal Islam.
Maka Allah bersumpah juga di sini dengan apa yang Allah ciptakan, berpasang-pasangan laki-laki dan wanita. Wa ma khalaqad dzakara wal untha. Dan demi apa yang Allah ciptakan, yaitu laki-laki dan wanita. Bagaimana Allah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita, dan bagaimana Allah menciptakan laki-laki dari tulang, dari tanah, sementara wanita diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung. Tapi banyak wanita malah jadi tulang punggung, mas. Harusnya jadi tulang rusuk. Dan bagaimana Allah menciptakan laki-laki beda dengan wanita dari sisi di fisiknya, dari sifatnya, ya. Dan Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki daripada wanita. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, para laki-laki itu adalah pengurus para wanita. Makanya yang wajib mengurus wanita itu siapa? Laki-laki. Kalau enggak suaminya ya bapaknya, kalau enggak bapaknya ya saudaranya. Ya. Karena kenapa? Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Dan apa yang Allah ciptakan pada laki-laki dan wanita. Ya. Allah jadikan laki-laki condong kepada wanita. Ya. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram dengan istri kamu itu. Ikhwatul Islam, azakumullah. Lalu Allah menyebutkan jawab sumpahnya apa? Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Kata Ibnu Katsir, a'malul ibad allati iktasabuha mutadadah aidan wa mutakhalifah. Amalan-amalan hamba, usaha-usaha hamba pun ternyata berbeda-beda. Di antaranya ada yang berbuat kebaikan, di antara mereka ada yang berbuat keburukan. Berbeda-beda ya akhwat Islam, azakumullah. Lalu kemudian Allah memperinci lagi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah, kata Ibnu Katsir, ay a'ta ma amara bi ikhrajihi, artinya mengeluarkan yang diperintahkan untuk dikeluarkan berupa zakat, ya. Wattaqallaha fi umurihi, dan bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya. Wasaddaqa bil husna, dan dia pun juga membenarkan al-husna. Yang dimaksud dengan al-husna di sini yang ditafsirkan oleh Imam Qatadah yaitu as-sawab. Ya, apa itu? Pahala. Wasaddaqa bil husna, sementara Ad-Dhahhak mengatakan al-husna yaitu ucapan la ilaha illallah. Ya. Sementara Ikrimah menafsirkan al-husna ay ma an'amallahu alaih, apa yang Allah berikan nikmat kepadanya. Ya. Sementara Zaid bin Aslam menafsirkan al-husna artinya salat, zakat, puasa. Dan ini namanya Pak, penafsiran yang bersifat variatif. Karena semua yang disebutkan tadi masuk dalam makna al-husna. Ya. Allahu a'lam, karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.